ini sekarang aku ditemani oleh Ja'far Alatas dari Nonton Dulu. Buat kalian yang tertarik, silakan kalian follow dia. Dan kali ini aku undang Ja'far di videoku untuk membahas tentang teori musuh di film Virgo and the Sparklings. Oke, sekarang kita udah selesai bahas Carmine, karena ini waktunya sebentar aja kita move ke tokoh penjahat lain yang kau kira bakalan muncul di filmnya nanti. Menurutmu apa selain si Carmine? Aku masih belum tahu kalau Andik itu ada nggak sih di film? Nggak, maksudnya udah. Aku nggak dengar. Ada diumumin? Ada pengumumannya nggak Andik? Kayaknya nggak ada. Nggak diumumkan. Aku juga nggak dengar tentang berita dia ada di lokasi syuting. Mungkin penampilannya dibuat beda. Aku nggak ngerti, atau mungkin perannya sangat disembunyikan. Tapi kalau disembunyikan buat apa? Ini cuman Andik gitu loh. Atau jangan-jangan aktornya ini sesuatu mungkin di I don't know. Tapi jujur aku belum dengar sama sekali sih. Ini menarik. Teoriku, kau Andik, kenapa Andik? Teoriku Andik sih. Andik karena kayaknya nih ada, kalau efek bucinnya itu kayaknya kalau cuman sama Leo nggak asik banget ya nggak sih gitu. Pasti ada cinta segitiganya lah. Dan kalau di webtoon juga kan memang si Andik ini naksir sama Virgo penyanyi gitu kan. Virgo penyanyi, bukan Riani, Virgo penyanyi. Iya, jadi, dan Riani tuh ngefans sama Andik kan. Memang dia dasarnya memang ngefans sama Andik. Karena memang kalau di sana di webtoon ini kan Andik ini juga diceritakan ganteng kan. Diilustrasikan ganteng. Tiap kali ada yang bilang fancast Mas Babang tampan buat jadi Andik itu aku agak-agak sorry, bukan apa-apa sih ya, karena kan aku berharap kan ya, aku berharap sama seperti kau tadi, ini bakalan jadi semacam love interest gitu kan. Dan iya, karena kalau kita bilang musuh bisa tokoh antagonis gitu kan, bukan cuma villain yang mempunyai kekuatan super. Si Andik juga bisa memerankan peran musuh karena dia menjadi love interest-nya Virgo yang saingannya Leo lah ya, cinta segitiga. Saingannya Leo lah nantinya. Dan ngomong-ngomong soal cinta segitiga, menurutku ini bisa jadi cinta segi empat. Segi empat gimana sih? Cinta segi empat. Karena kalau misalnya ada cowok yang naksir Riani, juga biasanya sih juga ada cewek yang naksir Leo gitu loh. Dan kita punya kandidat yang sangat tepat sekali, yaitu di komiknya Virgo itu ada Risa kalau nggak salah. Dia itu temennya Leo, Riani pernah cemburu sama dia. Yang wartawan itu Wartawati. Iya. Dan si wartawan ini juga bisa memerankan peran yang penting, karena mau bagaimanapun ini adalah cerita tentang Virgo, selebriti gitu kan. Jadi kayaknya kalau nggak ada tokoh wartawan yang julid, kayaknya ya kan, biasanya kalau cerita tentang tokoh selebriti itu biasanya kan dibumbui dengan gosip, skandal dan segala macamnya gitu kan. Harus ada struggle itunya gitu. Jadi tokoh wartawan bisa jadi musuh yang bagus buat musuh-musuh ini gitu kan. Apalagi kalau Risanya ini juga adalah naksir Leo dan segala macamnya, kayaknya bisa jadi momen pas buat cinta segi empat di sini. Antara si Andik dan Risa ini bisa jadi musuh di luar cerita superhero-nya. Bagus. Aku setuju sih, setuju. Ini bagus. Nah itu dia tuh. Tapi pertanyaannya itu, kenapa Andik masih disembunyiin gitu kan? Tapi aku yakin bakal ada Andik sih. Bakal ada Andik. Aku juga yakin. Mungkin Andik ini mungkin bisa juga kakak kelasnya si Riani di SMA. Karena kita tahu kan kemarin sneak peek-nya ada adegan SMA. Banyak adegan SMA yang mungkin akan dimasukin Andiknya itu ke sebagai kakak kelasnya Riani yang ternyata juga punya kemampuan ngeband, punya skill band, dan akhirnya mereka bisa aja sih gitu. Bukan yang udah superstar duluan gitu. Jadi udah naksir dari zaman SMA gitu ya, kakak kelas ya, adik kelasnya naksir kakak kelas ya. Oke, bagus. Bagus. Oke, pindah ke musuh selanjutnya. Gimana pendapatmu tentang Scorpion Sisters? Kalau di komik itu kan si Scorpion Sister ini kan cuman kayak alat Carmine kan, alat Carmine untuk sebenarnya balas dendam sama Garendra, gitu kan. Jadi makanya ketika Carmine itu akhirnya ngilang, kabur, terus Scorpion Sisternya pada protes, cuman akhirnya si Carmine itu yang mengendalikan band ini kan. Jadi mereka juga akhirnya bungkam dan tidak bisa apa-apa. Kalau di komiknya seperti itu sih. Cuman kita nggak tahu nih nanti di Scorpion Sister ini apakah ada nanti kekuatan-kekuatan lain. Kalau Carmine ini bekerja sendiri melawan Virgo, tentunya kan nanti si Uzi dan sama Momon kan juga akhirnya bantuin mereka, bantuin Virgo.
Bisa jadi juga sebagai kaki tangannya si Carmine nih, Scorpion Sister nantinya. Apakah nanti ada kekuatan lain? Karena ada satu case Scorpion Sister siapa namanya, Mi? Indah Kusuma ya? Iya, Indah Kusuma. Nah, itu kan juga dia udah di-announce kan gitu kan. Iya. Apakah nanti Indah ini punya kekuatan atau gimana? Menarik sih. No, bukan punya kekuatan sih. Aku ingat Indah ini latihan bela diri. Katanya iya, dia latihan bela diri. Katanya sih cuma buat kesehatan doang. Tapi masa menjelang syuting gitu kan? Ingat kan? Udah lama banget sih emangnya. Dari tahun lalu gitu kan sebelum mereka syuting. Iya, si Indah ini sempat latihan gitu kan, latihan fighting gitu. Jadi ini bikin, soalnya kalau kita lihat ya, anggota Virgo and the Sparkling ini castingnya unyu-unyu ya. Iya kan? Sementara Scorpion Sister ini cadas-cadas semua men si cewek-ceweknya ya kan? Iya. Jadi kayak dua tipe yang berbeda gitu. Oh, berarti kalau memang Indah itu latihan bela diri ya memang akan jadi kaki tangan Carmine. Iya nggak sih? Tapi entah itu nanti dia punya kekuatan nantinya akhirnya itu beda lagi. Kita nggak tahu. Tapi kalau menurutku sih bisa aja dibalik sih. Kalau di komik mereka ini adalah kaki tangannya Carmine, tapi bisa aja nanti di film justru Carmine yang dikendalikan sama mereka. Karena gini. Ini teoriku untuk semua film Bumi Langit. Teoriku untuk semua film Bumi Langit adalah akan selalu ada anak bapak Pengkor yang muncul di setiap filmnya, dan mereka berbeda-beda orangnya gitu loh. Karena kalau Ridwan Bahri bilang Pengkor ini memiliki anak bapak yang jumlahnya ribuan dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia gitu loh. Jadi kayaknya buat munculin semuanya di satu film nggak mungkin gitu kan. Aku yakin mereka bisa muncul sedikit demi sedikit di filmnya nanti gitu loh. Jadi kalau di Virgo sih kayaknya peran ini cocok diperankan sama The Scorpion Sister sih. Bisa aja nama mereka itu sang drummer, sang pianis, sang apa lagi gitu kan, entah peran mereka di situ apa. Katanya aku juga seperti itu. Iya. Dan bisa sih. Yes, begitu. Aku mikir sih Scorpion Sister ini bakalan jadi salah satu musuh juga gitu, dan mungkin di situ mereka mengendalikan Carmine karena mungkin untuk mendapatkan akses ke Ganendra atau apa gitu, karena kalau misalnya di komik gitu kan Ganendra kan dari kelompok dari kelompok Elang Putih ya, dari kelompok Elang Putih. Ya. Iya, menurutku si Scorpion Sister ini bakalan jadi musuh buat mendapatkan akses ke Ganendra, dan dia mungkin mengendalikan Carmine sedikit demi sedikit, menurutku seperti itu sih. Iya benar. Bisa ya. Karena berarti nantinya anak bapak ini akan dibikin besar kan. Jadi nggak cuma kita lihat di film Gundala aja, mungkin masih banyak lagi. Karena bagi mereka anak si Pengkor ini adalah Tuhan kan. Iya. Mereka benar-benar worship, dan bukan berarti mereka dicuci otak. No, mereka tidak dicuci otak. Mereka benar-benar dari hatinya sendiri, mereka memang sangat berterima kasih kepada Pengkor, dan mereka menganggap Pengkor sebagai penyelamat mereka. Seperti itu poinnya bagus sih. Iya, karena itu penyusunan karakter yang bagus sih menurutku sih. Ya mereka memang bukan dicuci otaknya, mereka bukan disuruh diupahin, tapi mereka balas budi. Wah, itu gila sih. Aku suka banget sama konsep anak bapak Pengkor ini. Konsep yang tidak ada di komiknya, tapi sekalinya gitu kan, si Bumi Langit ini menciptakan karakter baru di film. Wow, konsepnya mind blowing banget. Aku suka banget, apalagi waktu kemunculan mereka di Gundala itu keren banget. Aku jadi agak sedikit berharap gitu kan. Aku agak sedikit berharap di filmnya nanti setelah semuanya mengerucut, lalu tiba-tiba di HP-nya masing-masing anggota Scorpion Sister ada telepon panggilan dari bapak. Semoga aja. Aku lihat adegan itu lagi. Menurutku kan itu Andik terus Carmine, karena Carmine terus Andik. Nah, kalau kamu siapa nih, Mi? Kira-kira siapa nih? Menurutku sih ada kemungkinan juga Arya ini muncul. Mungkin bakalan pada mikir bukannya terlalu banyak ya nantinya gini. No, bukan seperti itu. Maksudku mungkin aja Arya nanti akan muncul, tapi nggak langsung flashing out jadi main karakter, jadi karakter utama tampil secara penuh, nggak sih kayaknya. Menurutku mereka akan sedikit menanamkan bibit-bibit Arya di situ gitu loh. Untuk next project ya? Karena untuk next projectnya jadi agak dikembangkan dulu. Ini anak cupu yang
penyendiri dan nggak punya teman di sekolah, dekat sama Riani atau apa gitu loh. Bisa agak seperti itu. Karena entah bagaimana ya, begini loh. Karena aku tetap curiga kalau komik webtoon ini dijadikan alat promosi untuk filmnya nanti gitu loh. Dan karena komik webtoon Virgo and the Sparkling season 3 ini tayang bersamaan dengan syuting filmnya. Jadi aku sedikit curiga kalau elemen-elemen yang ada di season 3 itu adalah elemen yang dibuat untuk filmnya. Jadi diambil gitu loh sama komik webtoon untuk dipromosikan gitu. Entah, kita belum tahu elemen yang mana aja. Jadi aku curiga kalau Arya ini yang jadi sedikit. Dan aku sedikit mendengar kabar tentang Biowan. Kau tahu Biowan nggak, aktor Biowan itu? Pernah lihat fotonya tuh? Iya, aktor Biowan ini, iya aktor remaja Biowan. Dia ini juga entah kenapa fisik-fisiknya ini mirip banget sama Arya. Jadi kayak apa ya? Jadi Biowan ini yang pertama kali membocorkan kalau Brian Domani jadi Leo. Oh, sebelum pengumuman utamanya. Men, oh gitu. Iya. Jadi sekitar beberapa jam sebelum pengumuman utamanya gitu loh. Makanya di grup kita itu udah pada heboh duluan. Tapi waktu itu kan ada beribu-ribu message kan, jadinya mungkin kau kelewat atau apa. Tapi iya. Oh, menarik juga jadi, ya berarti ya. Karena itu kita curiga kalau mungkin Biowan memang ada di filmnya nanti, karena iya seperti itu. Jadi sebagai Arya. Tapi aku curiganya sih Arya sih. Kita masih belum tahu apa. Cuman kalau dari fisik-fisiknya sih kayaknya memang Arya sih. Kayaknya memang mirip ya. Iya, memang mirip banget. Dan ya, tapi entah apakah dia udah dapat kekuatan dan langsung ini itu sih menurutku enggak ya. Mungkin nanti kita terlalu kekenyangan kalau. Iya, benar. Apalagi anak bapak aja kekuatannya mungkin mereka udah punya kekuatan sendiri gitu loh. Karena kalau di anak bapak yang kemarin gitu kan, yang di film Gundala, kita udah mendapat beberapa gitu kan yang sedikitis kalau mereka masing-masing memiliki kekuatan. Dan ini nyambung ke teoriku selanjutnya. Musuh Virgo and the Sparkling di filmnya menurutku adalah salah satu anak bapak di film Gundala kemarin. Ada kemungkinan muncul juga di sini, dan dia adalah